Alright, my gengs, my boy, welcome back with me, Renaldi Gilbert. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan menceritakan kepada kalian tentang yokai. Yokai itu adalah makhluk yang berbau mistis yang ada di negara Jepang. Ya, makhluk itu seperti hantu, monster, raksasa, makhluk-makhluk mitologi yang ada di negara Jepang. Dan yokai ini juga memiliki kekuatan yang sangat supranatural dan bentuk fisik yang memang sangat tidak biasa. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat datang di Duduk Cerita. Memang di Jepang sana makhluk-makhluk, monster-monster, hantu-hantu mitologi yang ada di daerah Jepang ada banyak. Dan di video kali ini saya akan membahas 3 dulu. Sisanya akan dibahas di video berikutnya. Alright. Yokai yang pertama bernama Uminyobo. Uminyobo ini adalah yokai yang berbahaya dan dia tinggal di laut. Wujudnya memang seperti manusia, berjenis kelamin perempuan, tapi fisiknya ini seperti makhluk laut. Kulitnya itu bersisip menyerupai ikan. Jari dan tangan mereka berselaput menyerupai sirip. Dan Uminyobo ini juga memiliki gigi yang tajam seperti ikan hiu. Dan meskipun dia kelihatannya seperti manusia perempuan, dia ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan sangat berbahaya. Memang masyarakat Jepang juga di sana meyakini Uminyobo ini menghabiskan sebagian besar hidupnya itu di laut. Namun dia juga bisa bertahan di darat meskipun hanya beberapa hari saja. Uminyobo ini berasal dari daerah Izumo di prefektur Shimane. Namun kisah seperti Uminyobo ini juga terdengar sampai ke sisi pantai Sanriku dan juga ada beberapa di sisir pantai Jepang. Mitosnya memang Uminyobo ini sering meneror manusia, bukan cuma meneror, bahkan memburu dan memakan manusia. Namun ini ada juga yang bilang bahwa yokai ini memiliki rasa iba. Seorang monster, seorang yokai juga ada rasa iba loh seperti manusia. Dan konon katanya Uminyobo ini adalah hasil dari reinkarnasi perempuan-perempuan yang tenggelam di laut. Semua perempuan yang tenggelam di laut itu mereka kan meninggal. Bereinkarnasilah mereka menjadi Uminyobo ini. Uminyobo ini juga dikabarkan adalah istri dari Umibozu. Umibozu ini adalah yokai yang lain yang ada di laut. Pokoknya Umibozu ini adalah makhluk mitos lainnya lah yang bereinkarnasi dari kematian yang ada di tengah laut. Menurut legenda, Uminyobo ini adalah jelmaan dari istri nelayan yang mati bunuh diri di tengah laut. Jadi zaman dulu itu ada 2 nelayan yang pergi ke laut tapi tidak pernah kembali lagi. Istri para nelayan-nelayan ini pun mulai cemas dan menunggu kenapa suami mereka ini dari melaut tidak pernah pulang-pulang lagi ke rumah. 2 nelayan ini kan meninggal di laut. Uminyobo tempatnya di laut. Dia pun mendatangi 2 mayat nelayan tersebut. Kemudian dia berubah menjadi manusia. Dia menyamar menjadi manusia seolah-olah dia ini adalah kedua orang tersebut. Dan dia pulanglah ke rumah. Jadi si istri-istri mereka ini, istri-istri nelayan ini tahu bahwa ini suami mereka, tapi mereka tidak menyadari bahwa suami mereka ini adalah Uminyobo. Uminyobo ini kemudian pulanglah ke rumah kan. Istri-istri mereka tahu, oh suaminya selamat, padahal itu Uminyobo. Uminyobo ini membawa paket 1 kotak. Dia taruhlah di ruang tamu. Jadi 2 istri itu dua-duanya dia bawa paket, pokoknya ditaruh di ruang tamu. Terus dia langsung pergi lagi ke laut. Istri-istri mereka berpikir, oh mungkin suami saya mau beli rokok dulu di warung ya kan. Begitu mereka membuka paket tersebut, ternyata isi paketnya adalah kepala suami mereka. Istri-istri mereka ini pun sangat histeris dan ketakutan sampai trauma sehingga mereka melarikan diri ke laut dan bunuh diri di tengah laut. Setelah kedua istri nelayan ini mati, keduanya pun menjadi Uminyobo. Dan ada juga cerita manusia lain yang diganggu oleh Uminyobo ini. Jadi ada seorang lelaki tua, dia sedang menjaga rumah. Rumahnya itu kebetulan ada di pesisir pantai. Dia kan tidur-tidur santai-santai ya kan. Setelah dia tidur, dia merasakan ada hal yang menurut dia aneh. Lelaki tua ini merasa dia sedang diawasi oleh seseorang. Ketika dia bangun dan dia melihat ke arah jendela, di sana dia melihat ada makhluk aneh yang sedang melihatnya. Karena dia sudah melihat makhluk itu ada di luar rumahnya, dia pun sangat ketakutan dan panik setengah mati.
Karena ketakutan, dia sembunyi di dalam lemari. Kalian tahu kan di dalam lemari itu ada mungkin sedikit celah bisa melihat keluar kan. Nah, dia menahan napas dan dia melihat di celah yang kecil itu. Tak lama kemudian dia pun mendengar ada orang yang masuk ke dalam rumah. Dia melihat seorang perempuan berambut panjang, seluruh tubuhnya dipenuhi sisik. Melihat dari celah yang kecil, dia menyadari bahwa itu adalah Umi Nyobo. Lelaki tua itu melihat Umi Nyobo ini sedang memegang bayi dengan satu tangan, tapi bayi itu masih merah. Jadi bayi ini baru lahir dan sudah dicuri oleh Umi Nyobo. Umi Nyobo ini mendekatlah ke tong acar ikan yang di atasnya ada batu yang digunakan untuk pemberat supaya penutup tongnya itu tidak terbuka. Dia pun langsung menyingkirkan batu tersebut dan mengambil acar ikan kemudian memakannya. Si lelaki tua ini kemudian senang. Oh, ternyata dia tidak membunuh kan bayinya. Namun apa yang terjadi setelahnya? Umi Nyobo ini menggigit kepala bayi manusia yang baru lahir kemudian memakannya hidup-hidup. Setelah Umi Nyobo ini memakan habis semua tubuh bayi manusia yang baru lahir itu, dia pun mengelilingi seisi rumah. Dia bongkar-bongkarlah yang ada di bawah meja, di bawah kursi. Semuanya dia bongkar sambil dia berkata, "Di mana laki-laki yang kulihat tadi itu?" Untungnya pada malam itu Umi Nyobo tidak menyadari kalau lelaki tua itu bersembunyi di balik lemari. Dengan kecewa, Umi Nyobo ini pun kembali pergi dan meninggalkan rumah lelaki tua tersebut. Oke, sekarang yokai yang kedua ya. Yokai yang kedua ini bernama Roku Rokubi. Roku Rokubi ini adalah hantu perempuan yang menampakkan dirinya dengan memakai pakaian tradisional atau kimono. Dan dia menakuti semua kaum manusia dengan lehernya yang sangat panjang. Namun yang perlu kalian ketahui, Roku Rokubi ini memiliki penampilan yang sangat cantik pada siang hari. Akan tetapi siapa yang bakal menyangka pada malam hari dia berubah total 180 derajat menjadi perempuan yang sangat menyeramkan dan sangat menakutkan. Keuntungan dari hantu perempuan ini, Roku Rokubi, adalah dia sangat suka untuk menyerang para pria mabuk atau para pria yang berkelakuan buruk. Bagus berarti. Hantu Roku Rokubi sangat disenangi oleh istri-istri yang ada di Jepang ya. Dia ini kalau lihat laki-laki mabuk di tengah jalan atau laki-laki yang berbuat hal-hal buruk, dia pasti akan segera memakan jiwanya, menghisap jiwanya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kisah hantu berleher panjang ini diketahui memang sudah ada sejak era kekaisaran kuno Jepang. Asal muasal sejarah dari Roku Rokubi ini adalah berawal dari ada seorang biksu yang bernama Kaishin. Nah, si Kaishin ini dia menjalin hubungan terlarang bersama seorang gadis yang bernama Oyutsu. Keduanya ini saling mencintalah dan tidak disetujui oleh masyarakat setempat untuk mereka jadian. Akhirnya mereka berdua ini lari ya. Pokoknya lari mereka berdua karena cinta, karena love, dan mereka berdua pun menikah. Ketika menjalani pernikahan, Kaishin dan Oyutsu ini memang mengalami banyak sekali cobaan. Cobaan yang terbesar pun datang, yaitu Oyutsu jatuh sakit. Kondisi tersebut membuat beban Kaishin bertambah. Tidak ada pekerjaan mungkin, ya kan? Istrinya jatuh sakit dan kalian tahu apa? Si Kaishin ini membunuh istrinya sendiri. Dia membunuh Oyutsu untuk mengurangi beban hidupnya. Kejam sekali kau Kaishin. Waktu pun berlalu. Kaishin ini pun tinggal di salah satu penginapan yang ada di Jepang. Dan Kaishin ini jatuh cinta terhadap pemilik penginapan. Memang gatal juga ini si Kaishin. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk menikah. Bukan main. Pemilik penginapan juga suka ya dengan Kaishin, berarti memang Kaishin ini kayaknya dia good looking. Akan tetapi di suatu malam ketika dia tidur bersama istrinya yang kedua, sang pemilik penginapan, si Kaishin ini terbangun karena tiba-tiba istri keduanya ini dia berubah, lehernya menjadi semakin panjang dan wajah istri kedua ini berubah menjadi seperti Oyutsu, berubah menjadi seperti wajah istri pertamanya.
Ternyata istri keduanya Kaisin ini adalah jelmaan dari istri pertama Kaisin. Jelmaan dari Oyutsu. Jadi memang sebenarnya dia menikah dengan orang yang sama. Oyutsu ini cemburu. Kenapa kamu menikahi aku yang bukan tampang aku? Oyutsu kamu juga salah ya. Oyutsu kamu juga setan tidak ada otak ya Oyutsu. Si Kaisin ini langsung tobat saudara-saudara. Dia pun kembali ke ajaran Buddha. Dan dia membangun makamnya Oyutsu. Minta maaf Kaisin kepada perempuan istri pertamanya yang sudah dia hianati. Sebisa dirimu mengkhianati Kaisin. Kau tinggalkan Oyutsu sayangku Oyutsu. Kita sekarang ke yokai yang ketiga yang bernama Tengu. Tengu ini adalah makhluk angkasa yang sangat misterius. Dia memang dianggap sebagai iblis. Tubuhnya separuh burung, separuh manusia. Yokai yang ini bermula dari abad ke-6 Masehi. Pada waktu itu agama Buddha masuk ke Jepang dari Cina. Tengu ini memang diyakini oleh masyarakat Jepang. Dia tinggal di daerah hutan dan gunung. Mereka memang memiliki kekuatan yang supranatural. Dia dapat mengubah manusia ini menjadi hewan. Tengu ini memang dikabarkan mempunyai kekuatan yang supranatural. Dia bisa mengubah wujudnya. Dari manusia dia bisa berubah menjadi hewan. Dari hewan dia bisa kembali lagi menjadi seperti manusia. Tapi si Tengu ini tidak bisa berubah menjadi yang terbaik ya. Kenapa bisa begitu ya? Tengu ini juga dapat berbicara kepada manusia tanpa membuka mulut. Dan karena memang dia mempunyai sayap yang kuat dan kokoh, Tengu ini juga dikabarkan sangat cepat. Dia bisa pindah dari tempat A ke tempat B dengan waktu yang sangat singkat. Tengu ini memiliki dua bentuk fisik. Yang pertama disebutkan sebagai Karasu Tengu. Dia memiliki kepala dan paruh seperti burung. Kedua adalah Konoha Tengu. Dia memiliki bentuk seperti manusia tapi dia memiliki sayap dan hidungnya yang sangat panjang. Tengu ini juga dikabarkan bisa berlari di udara dan memiliki bentuk menyerupai Raja Wali dan bisa merasuki manusia. Menurut kalian ada 3 yokai tadi, yang mana yang paling menyeramkan? Coba kalian bayangkan sore-sore kalian lagi duduk-duduk santai di pinggir pantai ya kan? Melihat ke arah tengah laut, ternyata kalian lihat samar-samar kok seperti Umi Nyobo. Apa yang akan kalian lakukan? Saya sarankan larilah sekencang mungkin. Kalau kalian ada saran-saran, mungkin ada yokai-yokai yang lain yang menyeramkan ya, bisa kalian komen di bawah. Dan kalau ada cerita-cerita lain, cerita-cerita kriminal, cerita-cerita horor, bisa kalian request di kolom komentar. Alright, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.